Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film action berjudul Bad Boys, rilis tahun 2024. Kalau gitu langsung aja intro. Kisah dimulai dari dua detektif bernama Mike dan Marcus. Saat itu Mike terlihat ngebut di jalanan kota Miami karena kesiangan hadir di pesta pernikahannya. Keterlambatan ini diperparah lagi dengan permintaan sobatnya yang ingin mampir sebentar ke sebuah minimarket membeli jahe tuk mengatasi rasa mualnya. Dan keapesan itu makin bertambah saat Marcus membayar belanjaan di kasir. Tiba-tiba seorang perampok datang, menodongkan pistol, meminta semua uang pemilik toko. Di scene bersamaan, Mike yang kebetulan masuk ke dalam, berniat memarahi Marcus supaya segera berangkat menuju pesta. Malah ikutan ditodong pencuri tadi, karena tak mau membuang waktu lagi. Dengan emosi ia spontan melumpuhkan bandit ini. Dan sebelum melanjutkan perjalanan mereka, Marcus sempat menyuruh pemilik minimarket mengotak 911 untuk mengamankan si berandal. Singkat cerita, akhirnya Mike sampai di acara pernikahan. Terlihat Christine, wanita yang dinikahinya, sangat bahagia waktu itu. Suasana pun semakin meriah ketika semua rekan polisi hadir di sana, termasuk mantan kekasih Mike yang bernama Kapten Rita. Dia datang bersama seorang jaksa wilayah bernama Lockwood, yang merupakan pasangan barunya. Tampak juga di antara tamu undangan, wanita bernama Judy dan Sally. Mereka ini adalah putri serta cucu dari almarhum Kapten Howard, yang tewas ditembak seorang kriminal. Adegan berlanjut, keceriaan pesta terus berlangsung hingga malam, tapi suasana itu terhenti di waktu Marcus secara mendadak terkena serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit sesegera mungkin. Di masa kritis inilah Marcus seolah mengulang semua peristiwa yang pernah dilalui. Ia terlihat ditemui mendiang Kapten Howard yang seperti menjelaskan, "Jika belum saatnya Marcus meninggal, kau harus kembali." Dan setelah menjalani perawatan selama 5 hari, tidak disangka Marcus tersadar dari koma, bugar kembali seolah tidak mengalami sakit. Sementara Mike yang memang menungguinya, sontak heran melihat hal itu, sebab rekannya ini tiba-tiba mengatakan sudah tak sabar beraksi lagi sebagai detektif. Scene beralih ke tempat berbeda. Terlihat heli mafia bernama McGrath mendarat di atap sebuah gedung. Pria itu berniat menemui bandar narkoba kenalannya. McGrath ini punya maksud terselubung. Dia memaksa si bandar tuk mentransfer uang $20 juta ke rekening almarhum Kapten Howard. Dan seusai menjalankan rencana tadi, penjahat itu langsung membunuh semua orang yang ada di sana. Adegan berlanjut. 2 minggu berselang, tampak Mike tertidur di kediamannya. Saat itu ia bermimpi detik-detik kematian Howard yang ditembak seorang anggota kartel bernama Armando. Beruntungnya kriminal ini telah tertangkap. Ringkas cerita, paginya Mike dikejutkan berita online yang mengabarkan almarhum Kapten Howard menghadapi tuduhan serius yaitu korupsi. Karena ingin dapat info lebih jelas, ia bersama Marcus langsung menuju kantor tuk menanyakan pada Rita, sebagai atasannya yang sekarang. Tapi di tengah perbincangan, seorang agen FBI yang ditugasi menyelidik kasus bernama Bud menyela mereka, sambil mengatakan ada bukti kerjasama antara mendiang Kapten Howard dengan kartel narkoba. Dia terlacak menerima suap selama bertahun-tahun dari seorang bandar yang ditemukan tewas 2 minggu lalu. Spontan situasi memanas ketika Mike membantah semua tuduhan itu. Dan ketegangan pun makin bertambah waktu Judy hadir di sana. Sebagai seorang tentara, ia meminta bukti kejahatan yang disangkakan pada ayahnya. Karena tak mau terjadi keributan lagi, Mike Marcus memilih keluar dari ruang rapat. Scene berlanjut.
Keduanya bertekad membersihkan nama baik sang kapten. Mereka terlihat menuju satu penjara untuk mengorek keterangan Armando. Dan seusai menjanjikan pengurangan masa tahanan, akhirnya bandit ini mau bercerita jika Howard dibunuh karena mencari tahu pejabat yang bekerja sama dengan kartel. Ia hanya mengenali wajah mafia yang menyuruh mengeksekusi Howard. Ternyata baru diketahui, Armando adalah putra Mike dari wanita gembong kriminal yang sudah lama meninggal bernama Isabel. Malamnya di tempat berbeda, terlihat McGrath menerima data dari pejabat korup tentang Howard serta orang-orang dekatnya. Dan di waktu anak buah si mafia meretas file tadi, tidak diduga satu folder secara otomatis terhubung ke ponsel Marcus. Sementara di lokasi lain, Marcus yang kebetulan sedang bersama Mike membuka folder yang diterimanya, berisi video Kapten Howard yang mengatakan ada pejabat pengkhianat yang jadi rekan kartel narkoba, dan Fletcher tahu siapa orang itu. Tanpa menunggu lama, esoknya mereka mendatangi Fletcher di klub milik pria tersebut. Si Fletcher ini adalah peretas komputer yang berstatus mantan napi. Dia pernah diperkerjakan membantu mendiang Kapten Howard. Namun baru saja Mike mengatakan maksud kedatangannya. Tiba-tiba Fletcher terkena tembakan di kepala, tewas seketika. Dua detektif juga langsung disergap kelompok McGrath yang memang terus mengintai. Sontak tempat ini jadi arena kericuhan. Berikutnya terlihat Marcus dan Mike berusaha mengejar satu kriminal yang terpojok. Tapi penangkapan berakhir gagal sebab Mike mengalami kepanikan mendadak. Seusai kejadian tadi, para polisi mulai berdatangan ke TKP. Ketika memeriksa klub milik Fletcher, rekan mereka yang bernama Dorn dan Kelly menemukan barcode mencurigakan yang sengaja disamarkan. Singkat cerita, Mike Marcus menyuruh dua anak buahnya ini mengecek kode tadi. Ternyata barcode berisi video Howard yang menjelaskan petinggi kepolisian seperti menghalanginya saat penyergapan geng narkoban asal Haiti pimpinan Zoe di tahun 2003 lalu. Semua operasi yang dikerjakan selalu bocor. Ia meminta Mike menyelesaikan masalah itu jika dirinya sampai dibunuh si pejabat korup. Setelah rekaman berakhir, mereka selanjutnya memerintahkan Dorn Kelly membantu mencari lokasi gudang penyimpanan barang haram geng Haiti, dan kabar ini jangan dibicarakan pada siapapun. 2 hari kemudian, Armando mendapat serangan dari napi suruhan si mafia. Beruntung dia masih selamat saat itu. Sementara Mike yang mengetahui kabar penyerangan ini langsung menemui Lockwood sebagai jaksa wilayah. Ia minta bantuan agar Armando dipindah ke rumah pelindungan di Miami, sebab keterangannya dibutuhkan untuk penyelidikan. Seusai mendengar alasan tadi, Lockwood menyetujui rencana itu. Singkat cerita, esoknya evakuasi dilakukan dengan satu helikopter, dikawal juga oleh Marcus dan Mike. Namun mereka ini tidak sadar. Perjalanan itu disusupi kelompok McGrath yang menyamar seolah kru penerbang. Terlihat sebelum mengeksekusi sang pilot, McGrath sempat memaksanya mengontak menara kontrol dengan menginfokan fitnah jika heli telah dibajak Mike Marcus untuk membantu kaburnya tahanan, dan waktu akan meninggalkan lokasi. Secara tidak sengaja para bandit ini kepergok dua detektif yang langsung bergerak meringkus. Tapi sayangnya penangkapan gagal, sebab heli semakin oleng. Dengan kesusahan akhirnya helikopter bisa didaratkan di tengah hutan. Karena menghadapi situasi yang buntu, Mike lantas mengajak Marcus dan Armando menuju rumah persembunyian Dorn. Malam harinya, lokasi jatuhnya heli ditemukan. Karena Mike Marcus tidak berada di sana, ketiga orang itu ditetapkan sebagai buron.
Berdasarkan rekaman suara pilot yang memberitahu jika penerbangan dibajak dua detektif demi membantu pelarian anggota kartel bernama Armando, dan sebagai tentara judi turut dalam pencarian tersangka. Kabar ini sontak tersebar luas, sebab media langsung memberitakannya. Ternyata McGrath mengambil keuntungan dari kericuhan itu, dengan membuat sayembara bagi siapapun yang menghabisi 3 DPO, akan mendapat $5 juta darinya. Tak terasa sudah berhari-hari mereka di hutan, dan kediaman Dorn masih sangatlah jauh. Merasa terdesak dengan situasi, Mike menyuruh Armando mencuri sebuah mobil, meski sempat ditodong. Untungnya usaha ini berhasil. Tapi malangnya, kendaraan yang dicuri tadi mogok di perjalanan. Dan kebetulannya lokasi itu dekat klub milik sobat kriminal Mike yang bernama Tabitha. Saat menemui minta bantuan, bandit perempuan ini seolah mengulur waktu dengan terus mengajak berbincang. Rupanya Tabitha bermaksud menangkap mereka untuk mendapatkan hadiah sayembara. Namun waktu DPO akan diangkut, tiba-tiba gangster bernama Manny datang menyergap. Si penjahat berniat berebut 3 buron, dan hal tadi sontak memicu baku tembak. Di tengah kericuhan ini, tidak disangka judi yang memang mencari keberadaan Mike tiba di sana. Ia terlihat langsung memburu. Beruntung 3 tersangka masih bisa lolos dari kejaran. Singkat cerita, besoknya sampailah mereka di rumah persembunyian Don. Saat itu kebetulannya Kelly, kekasih Dorn, sedang menginap di sana. Dan setelah beristirahat sebentar, Mike menjelaskan pada Dorn Kelly yang bertugas di unit cyber, jika Armando mengenali wajah mafia yang menyuruh mengeksekusi Kapten Howard, berarti bisa mengungkap siapa sebenarnya si pejabat korup yang sudah bekerja sama dengan kartel narkoban. Hingga 1 hari berselang, Armando menemukan wajah bandit yang menginginkan kematian Howard. Dan begitu dicek, ternyata mafia itu bernama McGrath, seorang intelijen pembelot yang terlibat banyak penyelundupan barang haram ke Amerika. Berikutnya terlihat Mike menelpon Rita untuk menginfokan kabar ini. Di scene bersamaan, tampak Lockwood melangkah mendekati Rita. Pria itu sepertinya memuping pembicaraan mereka. Adegan berlanjut. 2 jam kemudian di tempat berbeda, McGrath memerintahkan anggotanya untuk menculik keluarga Marcus dan Mike. Di waktu yang sama, aksi kriminal itu terpantau Dorn yang meretas CCTV kediaman 2 detektif. Untungnya di saat genting, Marcus mengontak mantunya yang marinir bernama Reggie, memberitahu ada penculik yang menyusup ke rumah. Begitu mendengar ini, ia sontak bergerak cepat mengatasi para kartel, dan berhasil menghabisi semuanya. Di sisi lain, Sally yang bertamu ke rumah Mike terlihat berbincang dengan Christine. Namun apesnya 2 wanita itu tertangkap McGrath yang berencana membarter sandranya, ditukar dengan Armando dan semua bukti yang telah dikumpulkan almarhum Kapten Howard. Tapi yang aneh, mengapa operasi mereka bisa diketahui si mafia, sedangkan hanya Rita yang mengetahui penyelidikan? Spontan kecurigaan Mike Marcus tertuju pada Lockwood, sebab dia menjabat jaksa wilayah yang rawan dengan suap. Dugaan ini diinfokan ke Rita. Masih di malam yang sama, Rita yang ingin memastikan kabar tadi, sontak memeriksa ponsel Lockwood. Dan benar saja, pria ini terbukti menjalin kerja sama dengan McGrath. Seusai membekuk Lockwood, tampak Mike bersama Rita membuat siasat penjebakan untuk si bandit sekaligus membebaskan Sally Christine. Dan setelah menyelesaikan program suara Lockwood tiruan,
Mike kemudian mengontak McGrath. Ia seolah berbicara seperti si pejabat yang memerintahkan agar membawa Sandra ke Kuba, dengan beralasan polisi sedang mengincar mereka. Adegan berlanjut, esok paginya, Mike mematangkan rencana penyergapan. Lokasi di Kuba ini didapat dari menginterogasi Lockwood. Pejabat korup itu akan dilibatkan dalam operasi, supaya tidak memancing kecurigaan kelompok kartel. Sementara di sisi berbeda, Dorn terus memantau pergerakan dua detektif melalui pesawat nirawak. Singkat cerita, penjebakan pun dimulai sesuai rencana. Tabaksi kriminal membawa Christine dan Sally Tuk naik ke pesawat yang ditumpangi Lockwood. Namun langkah bandit ini tiba-tiba terhenti ketika melihat seekor buaya menyelam, yang artinya ada sesuatu yang aneh di sungai. Ternyata itu adalah Armando yang menyusup melalui perairan. Karena terdesak situasi, ia menghabisi satu pengawal McGrath. Baku tembak pun tak terelakkan. Terlihat juga para sandera dipaksa kembali masuk ke markas mafia. Hal tadi membuat Mike Marcus bergerak cepat memburu si kriminal, namun keduanya terus saja dihalangi anggota kartel. Scene beralih ke Lockwood yang coba meloloskan diri, sementara Rita yang melihat kejadian ini sontak mencegah pelarian. Di sisi lain, pertempuran masih berlangsung. Terlihat Mike Marcus berusaha keras menyelamatkan Sandra dari cengkraman McGrath. Tapi apesnya Marcus malah tercebur ke penangkaran buaya. Beruntung di waktu darurat, Mike menolong menghantam binatang itu. Di ruang berbeda, Armando berhasil membebaskan Sally, menyelamatkannya dari kriminal yang terus menyerang. Tampak juga Rita bisa menangkap, menghabisi Lockwood, si pejabat korup. Kebetulannya 30 menit kemudian, Judy tiba di area yang sama. Dia mendeteksi keberadaan Sally di lokasi itu dan menemukan jejak putrinya yang berlari ke hutan. Adegan berlanjut, Marcus yang coba menyergap McGrath malah tertangkap lebih dulu. Mengetahui hal ini, Mike dengan emosi spontan menembak si bandit hingga tewas terkapar. Terlihat juga Christine berhasil dibebaskan. Baru saja Mike bisa bernapas lega, tiba-tiba Rita mengontak menginfokan jika Judy tengah memburu Armando di tepi hutan. Rupanya si Judy mengira napi inilah yang merencanakan penculikan dan di waktu akan mengeksekusi. Untungnya Mike datang menjelaskan, dalang kematian Kapten Howard sebenarnya adalah McGrath Lockwood. Di scene yang sama, Sally juga mengatakan Armando lah yang menyelamatkannya dari sekapan. Sementara Judy yang mulai mengerti, dengan terpaksa membiarkan tahanan itu kabur menjauhi TKP. Ringkas cerita, 1 minggu berselang, nama baik mendiang Kapten Howard pun kembali dipulihkan. Tampak juga Mike Marcus mengadakan pesta kecil untuk merayakan pertemanan mereka. Film ini mengisahkan dua detektif legend yang berusaha membongkar fitnah yang disebar komplotan bengis kartel narkoba.